Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Pujianto, NDH 03, peserta Latsar Angkatan 11 Puslatbang KDOD Lan Samarinda. Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam kali ini kami akan melakukan review materi tentang Whole of Government atau WOG yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Rahmat Suparman. Berbicara tentang Whole of Government, maka kita bicara adalah tentang reformasi birokrasi. Ya. Dilihat dari pengertiannya sendiri, whole itu artinya menyeluruh, government itu adalah elemen pemerintah. Artinya bahwa whole of government di sini adalah penyatuan seluruh elemen atau penyatuan keseluruhan ya dari elemen pemerintah untuk menciptakan sebuah layanan atau birokrasi ya yang baik ya atau yang profesional, tidak berbelit-belit ya. Kemudian juga sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, yang efektif dan juga efisien tentunya. Nah, kenapa hal ini penting, terutama di sektor pelayanan publik? Karena kita tahu Bapak dan Ibu bahwa image-nya pada zaman dulu yang dikatakan dengan sektor pelayanan publik, terutama milik pemerintah, di antaranya adalah yang pertama adalah terjadi inefisiensi. Nah, ini biasanya adalah terkait penggunaan anggaran yang sangat tidak efisien. Ya. Karena lamanya birokrasi, panjangnya birokrasi itu sehingga terjadi tadi inefisiensi dari anggaran. Kemudian yang kedua adalah terkait ketumpang tindihan. Ya, jadi tumpang tindih antara lembaga satu dengan lembaga yang lain itu juga dampaknya nanti akan memperpanjang ya proses alur pelayanan itu. Kemudian yang ketiga, selain tumpang tindih adalah terkait ego sektoral. Nah, ini sebenarnya ego sektoral itu merupakan menganggap bahwa itu adalah kewenangan dari si dia begitu, sehingga ketika itu nanti mau disatukan dengan orang lain, nah itu akan menimbulkan sebuah efek yang tidak enak. Nah, ini yang seharusnya bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena ketika tujuan kita sama adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, maka seharusnya itu bisa kita sengkuyung atau kita lakukan bersama sehingga itu akan memudahkan ya di dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi itu. Nah, terkait dengan tujuan sebenarnya di dalam whole of government sebenarnya adalah salah satunya meningkatkan efisiensi dari pelayanan ya, sehingga dampaknya cost-nya bisa ditekan, kemudian juga waktu akan lebih efisien ya, dan lain-lain. Itu harapannya. Nah, ada beberapa strategi sebenarnya yang bisa digunakan di dalam whole of government. Yang pertama adalah strategi cross-cutting policy making ya. Kemudian yang kedua adalah strategi one stop services ya. Nah, untuk strategi pertama, strategi cross-cutting policy ya, ini merupakan strategi yang dari antar lembaga satu dengan lembaga yang lain itu bergerak bersama, bergotong royong untuk mengatasi satu isu atau satu tujuan ya. Sebagai contoh misalkan suatu Pemda ya mengangkat ya isunya itu artinya terkait dengan isu banjir misalkan. Nah, sehingga seluruh lembaga yang ada di lingkungan pemerintah daerah tersebut ya itu anggarannya difokuskan atau mekanisme kerjanya difokuskan untuk bagaimana mengatasi banjir ya, mulai misalkan dari hulu, kemudian dari pembangunan manusianya, kemudian dari penataan daerah aliran sungai, kemudian dari muaranya seperti apa, itu artinya kerjasama lintas sektoral ya, tidak hanya pada saat kewajiban satu lembaga saja, tetapi dinas-dinas yang lain juga ikut terkait di dalamnya, dan itu fokus pada satu tujuan ya. Kemudian yang kedua terkait one stop service adalah
pelayanan sistem satu pintu ya di sini ya, sehingga harapannya masyarakat itu ketika masuk di dalam satu pintu di sana akan dilayani, kemudian keluar sehingga sudah selesai, tidak perlu dari satu pintu kemudian dioper ke pintu yang lain. Nah, itu sangat tidak efektif dalam segi waktu. Nah, makna pelajaran hari ini bagi kami sebagai seorang PNS adalah ini sangat penting ya, karena ini adalah menunjang program dari Pak Presiden Jokowi, yaitu tentang reformasi birokrasi. Bagaimana supaya birokrasi yang berbelit-belit itu bisa disederhanakan sehingga pelayanan nanti bisa sangat efektif dan juga efisien, sehingga bisa menekan biaya, akibatnya juga pemborosan bisa ditekan ya, dan lain-lain itu ya, sehingga ini adalah merupakan sebuah tantangan bagi kita sebagai seorang PNS. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan berhenti untuk berinovasi ya. Artinya bahwa kalau kita di sini adalah sebagai seorang dosen, maka tetap berprinsip pada tridharma itu, pengajaran, kemudian penelitian, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat. Artinya bahwa ketika kita selalu berinovasi untuk menciptakan variasi pengajaran, maka diharapkan ya pembelajaran yang konvensional ya, yang sangat pemborosan misalkan waktu untuk mahasiswa itu bisa kita tekan ya. Yang kedua, seharusnya di dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa juga harus bisa kita sederhanakan yang menjadi pelayanan satu pintu, itu harusnya. Artinya terkait juga layanan akademik, kemudian layanan kesejahteraan mahasiswa, kemudian juga layanan konsultasi dan lain-lain, itu harusnya bisa kita lakukan di satu pintu, sehingga mahasiswa ketika masuk pintu itu apa yang menjadi permasalahannya itu ketika keluar itu bisa selesai. Itu harapannya. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.